Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Iman Kristiani. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pesan penting Yesus di malam perjamuan terakhir, yaitu Kamis Putih. Mari kita simak videonya hingga selesai. Pesan penting Yesus di malam perjamuan terakhir, yaitu Kamis Putih. Kamis Putih adalah salah satu bagian dari Trihari Suci, selain Jumat Agung dan Sabtu Suci. Pada hari Kamis Putih, umat Kristiani mengenang saat di mana Yesus membasuh kaki murid-Nya, melakukan perjamuan terakhir, dan akhirnya tertangkap di Taman Getsemani. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari Kamis Putih ini. Kita bisa belajar tentang pelayanan, kerendahan hati, kebersamaan, dan kesederhanaan. Selain itu, kita bisa mempelajari bahwa Yesus dalam bentuk manusia bisa juga sedih. Dalam Kamis Putih, kita juga tahu bahwa Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Peristiwa-peristiwa yang terjadi selama Kamis Putih antara lain adalah Perjamuan Kudus, peristiwa pembasuhan kaki, Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, Petrus memotong telinga seorang prajurit, dan Yesus menyembuhkan telinga prajurit itu. Saat perjamuan kudus, Yesus memotong tubuhnya dan mengambil darahnya. Tubuhnya tersebut dipotong dan menjadi roti. Darahnya tersebut dijadikannya sebagai anggur. Inilah yang disebut dengan transubstansiasi. Yesus benar-benar memberikan daging dan darahnya untuk dimakan dan diminum. Daging itu berubah menjadi roti, dan darah tersebut berubah menjadi anggur. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Hal ini semakin ditegaskan dalam Yohanes 6 ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Memakan tubuh Kristus itu merupakan simbol bahwa kita sudah menjadi satu dengan Kristus. Satu yang dimaksud adalah kita sudah bersatu dengan Kristus. Meminum darahnya merupakan simbol bahwa janji penebusan dosa akan segera tergenapi. Seperti yang kita ketahui, zaman dahulu, perjanjian disahkan bukan melalui tanda tangan atau stempel, melainkan menggunakan darah. Yesus juga membasuh kaki para murid-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu haruslah melayani, bukan dilayani, seperti yang tertuang di dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai dengan 17. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu,
maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama, seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yesus mengajarkan bahwa seorang pemimpin bukanlah pihak yang dilayani, melainkan pihak yang melayani. Dewasa ini kita sering melihat pemimpin yang maunya dilayani saja, tetapi dia tidak pernah melayani. Ada juga pemimpin yang ingin mendapatkan pelayanan yang eksklusif, tetapi tidak pernah memberi pelayanan yang eksklusif kepada rakyatnya. Mari kita bahas semua kejadian yang terjadi saat malam Kamis Putih, supaya kita tahu apa saja yang bisa kita pelajari dalam Kamis Putih. Pada peristiwa ini, kita bisa mempelajari banyak hal dari Yesus Kristus dengan segala kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Yang pertama, kita belajar untuk melayani dan rendah hati. Perjamuan kudus atau perjamuan terakhir adalah peristiwa penting dan terkenal di dunia. Momen ini juga dilukis oleh Leonardo da Vinci, seniman termasyhur di dunia, melalui lukisan The Last Supper. Lukisan aslinya sekarang disimpan di Gereja Santa Maria Milan, Italia. Saat itu orang-orang Yahudi sedang memasuki masa Paskah. Paskah bagi Yahudi itu untuk memperingati kebebasan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Kini, setelah Yesus bangkit dari hari kematiannya, pada hari ketiga, Paskah diperingati sebagai kebebasan manusia dari dosa. Orang Yahudi memperingati hari raya Paskah dengan makan roti tidak beragi. Oleh sebab itu, hari ini juga disebut sebagai hari raya roti tak beragi. Sebelum melakukan perjamuan, Yesus sudah menunjukkan ekspresi sedih. Yesus sudah sering memperingatkan murid-Nya bahwa dia sendiri akan menjadi martir penebusan dosa. Hal ini kembali diucapkannya kembali. Perkataan Yesus tertuang di dalam Matius 26 ayat 18. Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan Guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Yesus jelas mengatakan bahwa waktunya hampir tiba. Hal ini tentu menunjukkan bahwa waktunya untuk menggenapi nubuat para nabi sudah dekat. Saat makan malam, Yesus sudah memperingati murid-muridnya bahwa 1 dari 12 muridnya akan mengkhianatinya. Tentu saja murid-murid bertanya-tanya, siapa orang yang dimaksud oleh gurunya tersebut. Namun ada satu murid yang menyadari bahwa dialah yang akan menyerahkan Yesus kepada orang Farisi dan kelompok yang membenci Yesus. Murid itu bernama Yudas Iskariot. Yesus juga menyebutkan bahwa Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Yang kedua, kita belajar untuk berdoa dan mengasihi musuh. Yesus dalam tubuh manusia
begitu sedih dan takut karena dia akan menggenapi nubuat para nabi. Mungkin hal ini terasa aneh bagi mereka yang tidak mengimani Yesus Kristus. Namun hal tersebut tidaklah aneh, karena Yesus sendiri adalah Tuhan yang memanifestasikan dirinya menjadi manusia. Yesus adalah manusia dan Tuhan. Dia juga memiliki sifat seperti manusia, seperti marah, sedih, dan takut. Yesus berdoa kepada Bapanya di surga dengan begitu kusyuk. Dia berkomunikasi dengan Bapanya tentang laporan bahwa dia sudah siap untuk menggenapi janji penebusan dosa. Yesus sendiri ditemani oleh Petrus dan 2 orang anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes. Namun ketiga orang itu justru tertidur saat Yesus meminta mereka untuk berjaga-jaga. Oleh sebab itu, Yesus menasehati mereka untuk berjaga-jaga, sebab roh itu menurut, tetapi daging lemah. Nasihat dari Kristus itu menunjukkan kepada kita untuk tetap menahan nafsu duniawi. Kita harus berjaga-jaga dan mengontrol nafsu duniawi, supaya tidak terjebak di dalam dosa. Kisah di Taman Getsemani ini juga mengajarkan kepada kita untuk tetap setia berdoa kepada Allah Bapa. Berdoa adalah komunikasi dengan Tuhan. Kita harus tetap menjaga komunikasi dengan Allah, supaya perjalanan kita di dunia ini diberkati oleh Tuhan. Untuk kita yang jarang berdoa, mulailah membiasakan diri untuk berdoa kembali, karena doa itu sangat penting. Petrus adalah hamba yang setia. Hal ini tentu ditunjukkan ketika dia melakukan perlawanan terhadap prajurit yang ingin menangkap Yesus. Petrus memotong telinga salah satu prajurit. Nama prajurit tersebut adalah Malkus. Namun Yesus justru marah dengan perbuatan Petrus dan memilih untuk menyembuhkan telinga Malkus. Yesus memberikan teladan kepada kita bahwa kekerasan tidak boleh dilawan dengan kekerasan. Dia adalah sosok yang anti kekerasan dan memilih jalan damai. Yesus Kristus memilih jalan salib daripada kekerasan, karena ia sadar bahwa takdirnya sudah ditentukan sejak lama. Yang ketiga, nafsu duniawi akan membawa kita kepada maut. Yudas Iskariot adalah murid Yesus yang akan menyerahkan Yesus untuk dihukum salib. Yesus sudah memberikan kode kepada para muridnya bahwa salah satu dari antara 12 rasul akan mengkhianatinya. Lalu kenapa Yudas justru menjual Yesus? Apakah Yudas menjual Yesus demi harta? Yudas menjual Yesus kepada para imam dengan harga hanya 30 keping perak, yang bila kita ubah ke dolar, itu adalah sekitar $19 Amerika. Bila kita konversikan ke rupiah, dengan asumsi $1 adalah 14.000, itu setara dengan 266.000 rupiah. Tentu hal ini sangat murah. Jadi Yudas bukan ingin menjual Yesus dengan harapan uang, tetapi harapan lain. Seperti orang Yahudi saat itu, Yudas ingin menjadikan Yesus sebagai pemimpin revolusi orang Yahudi untuk melakukan pemberontakan terhadap kekaisaran Romawi. Yudas Iskariot berharap Yesus mau memimpin pemberontakan melawan Roma. Sayangnya Yesus mengajarkan muridnya untuk taat kepada kaisar. Jadi Yesus sendiri tidak memiliki minat untuk menjadi pemimpin di dunia.
karena ia sudah menjadi pemimpin di surga. Oleh sebab itu, Yudas menjual Yesus kepada para imam dengan harapan akan terjadi revolusi di kota Yerusalem ketika Yesus diadili oleh Pilatus. Namun harapan tersebut tidak terkabulkan karena Yesus sendiri memilih jalan salib. Tentu hal ini mengecewakan Yudas Iskariot. Dia pun mengembalikan uang tersebut kepada para imam. Yudas pun memilih mengakhiri hidupnya karena rencananya yang gagal dan rasa malu yang sangat mendalam. Apa yang dilakukan oleh Yudas mengajarkan kita satu hal: nafsu duniawi tidak bisa menggagalkan penggenapan firman Allah. Saat berdoa, kita sering ingin doa kita terkabulkan oleh Allah, dan ketika tidak terkabul, maka kita akan kecewa kepada Allah. Padahal Allah memiliki rencana yang lebih indah dari itu. Dari beberapa kisah itu, kita bisa mempelajari banyak hal. Kita bisa belajar dari Yesus, bahwa Yesus adalah sosok yang rendah hati dan melayani, seperti yang tergambar dalam kisah perjamuan terakhir dan Taman Getsemani. Kita juga harus belajar dari apa yang terjadi pada Yudas, yang karena nafsunya ingin menjadikan Yesus sebagai pemimpin politik, justru berakhir kepada maut. Yesus juga mengajarkan kita untuk melawan kekerasan dengan kebaikan. Itulah misteri penting yang wajib kita pahami tentang malam perjamuan terakhir, yaitu hari Kamis Putih. Semoga dengan merenungkan misteri malam Kamis Putih ini, iman kita semakin diteguhkan dan kita dapat semakin mengerti akan kehendak-Nya, sehingga pada akhirnya kita mampu untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.